Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lapak Cetak Malang. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video terkait cara refill printer HP CP3525. Oke, untuk indikator ini yang cian habis. Untuk printer ini ketika habis tidak bisa dibuat buat cetak lagi. Beda dengan yang CP4525. Oke, langsung saja kalau mau nge-refill, teman-teman langsung aja buka bagian tonernya, kemudian ambil yang habis. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara merefill, kemudian melihat part-part mana yang nantinya perlu diganti. Oke, saya siapkan terlebih dahulu untuk tempatnya. Oke, untuk peralatan sudah saya siapkan. Yang terpenting ini bubuk tonernya sudah siap, kemudian sama chipnya. Jadi ini yang wajib, karena chip ini yang akan ganti level tunernya. Kemudian jangan lupa keamanannya, pakai masker, kemudian tempatnya itu tempat-tempat yang terbuka, yang aman dari jangkauan anak-anak intinya. Karena bubuk tonernya itu cukup bahaya kalau dihirup. Oke, langsung saja eksekusi. Untuk model CP425 itu mirip, kemudian tipe-tipe lain juga hampir sama. Yang M553, M551 juga sama. Pertama, buka dulu bagiannya ini. Pernya ini dibuka, kemudian di bagian ini ada besi, itu bisa dicongkel, kemudian dicabut. Besinya kanan kiri. Jadi kalau teman-teman belum pernah ngebongkar ini, saya sarankan dibuat video atau tandai kanan kirinya, biar nanti nggak kesulitan waktu masangnya. Udah terlepas di dua bagian. Oke, nanti ya tempat ngerefillnya di bagian ini. Nah, biasanya itu ada dua metode kalau mau ngerefill. Pertama itu ada yang bagian tunernya, tempat tunernya itu dilubangi bagian sini atau sini, atau nanti ngelepas bagian ininya, roll ini, namanya apa namanya, PCR atau apa namanya. Kemudian yang perlu diamati, kalau mungkin sudah aus, biasanya ini teman-teman bisa muter bagian ini, roll ini. Kalau permukaan tuner yang nempel di roll hitam ini nggak rata, teman-teman harus ganti. Kalau nggak diganti pasti nanti hasilnya belang. Jadi silakan diamati sambil diputar pelan-pelan. Kalau ada yang garis nggak rata, biasanya ini yang perlu diganti. Kemudian yang perlu dicek drumnya bisa diamati juga, ada kecacatan atau enggak, kegoresan,
Kalau nggak ada goresan berarti aman, nanti cukup dilap saja. Yang kedua ini roll bawah karet yang hitam ini, kalau ada nempel kotoran, nanti pasti hasil di kertasnya itu ada kayak bayang-bayangan, atau misal nyetak full gitu ya, itu ada garis hitam atau garis sesuai warnanya. Jadi yang diganti ini. Jadi 3 komponen yang utama itu. Oke, langsung saja saya pakai metode bongkar roll ini. Ini ada 1 baut di depan, kemudian lepas saja. Nah, ini hati-hati jangan sampai hilang bagian-bagiannya ini. Lepas. Kemudian ada 2 buah baut. Kemudian baru ini ditarik. Nah, kalau sudah bagian rollnya ini bisa ditarik. Oke. Kemudian tinggal ditaburkan saja bubuk tonernya di sini. Kalau untuk tipe CP35 yang 3 CP3525 itu ngisinya sekitar 50 gram. Jadi teman-teman enaknya itu pakai timbangan ngisinya. Jadi awal berapa. Sebenarnya kalaupun diisi sampai mentok 100 gram itu bisa. Tapi biasanya chipnya ini habis ketika sekitar di angka 50 gram. Jadi ini saya timbang dulu. Oke, ini sekitar 342. Biasanya mentoknya itu sekitar 400. Di atas 400 biasanya seret ininya karena terlalu penuh, akhirnya pergerakannya ini seret. Kadang keluarnya hasil cetaknya kalau terlalu penuh bisa ngeblok atau ininya nggak berputar. Oke, jadi saran saya teman-teman bisa beli kemasan 50 gram atau pakai timbangan. Karena ini saya belinya yang kemasan 100 gram, jadi saya masih memerlukan timbangan sebagai acuan saja. Seperti itu. Kemudian tinggal di refill. Jangan lupa kalau mau nge-refill itu ininya kocok dulu. Seperti ini. Ini saya bekas nge-refill. Tutup pakai solasi yang penting rapat, aman. Untuk cara nge-refillnya tinggal dituang saja di bagian sini, bagian atasnya, sambil rollnya itu diputar. Dituang seperti ini. Kalau udah diputar. Nah, udah masuk, tambah lagi seperti itu sampai. Oke, bentar saya gini. Sambil dituang, sambil diputar.
ya kurang 40, kurang 10. Kalau dirasa sudah, tinggal bersihkan saja, lap pakai tisu. Kemudian kalau dirasa kotor ininya, jadi nanti naruhnya hati-hati. Kalau tempatnya kotor ini bisa dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian pasangkan pas rollnya. Jadi rollnya ini ada alurnya. Bagian-bagiannya kalau perlu dibersihkan bisa dibersihkan pakai kuas atau semprotan bisa. Oke, pasang dulu, coba putar. Biasanya kalau terlalu penuh itu bagian ini sulit atau keras putarannya. Oke, ini saya mau semprot dulu. Kalau dirasa sudah bersih, tinggal pasang saja baut-bautnya. Oke, yang ada bagian seperti ini yang pertama yang masuk. Kemudian yang bentuknya gini, bolak-baliknya sama, cuma beda arahnya. Itu yang tengah. Kemudian ini tinggal dipaskan saja. Ini bisa diputar, sesuaikan sama alurnya yang dalam. Sudah masuk, tinggal pasang baut luarnya. Oke, untuk tahapan refill bagian turnirnya ini udah selesai. Kemudian bagian sini, teman-teman kalau baru pertama kali ngebongkar, cek dulu, karena di bagian bawah ini ada bagian pembuangan sisa-sisa tunernya. Jadi teman-teman bisa ngebuka. Di sini ada dua buah baut. Kemudian lepas kanan kiri. Nah, oke, saya tunjukkan aja. Tapi kalau biasanya kalau saya di refillan, kalau sudah saya bersihkan, di refillan berikutnya saya nggak perlu ngebersihkan. Ya tetap ada kotorannya tapi nggak sampai penuh. Di refillan berikutnya baru biasanya saya buang sisa pembuangan tunernya. Oke, ini kanan kirinya dibuka.
kemudian baru bisa ngelepas bagian drumnya. Nah, di bawah drum ini, di bawah ini ada sisa toner. Itu teman-teman silakan buang, bersihkan. Kalau bagian roll hitam ini kotor atau ada bekas-bekas tuner garis-garis gitu, berarti ininya waktu ganti. Ininya nanti saya sertakan linknya, biar teman-teman nggak bingung pas nyarinya. Kemudian pasang lagi, boleh dibersihkan dilap aja pakai tisu gini boleh. Saran saya kalau bagian drum ini jangan di bawah terik matahari langsung. Jadi pas siang-siang di bawah matahari itu bisa merusak bagian drumnya. Saran saya seperti itu aja. Untuk tips kedua, setelah ini terpasang, teman-teman coba putar. Keras apa enggak? Kalau keras biasanya enggak pas. Nanti kalau keras malah hasilnya enggak keluar, Kak. Malah bermasalah hasilnya nanti. Jadi ini salah satu komponen yang cukup perlu diperhatikan kalau teman-teman menggunakan printer laserjet dari HP. Silakan nyiapkan buat cadangan saja. Kalau sewaktu-waktu ganti atau sudah waktunya diganti, biar nggak kerepotan, harus punya cadangan. Oke, kalau sudah, teman-teman cek bagian ini chipnya wajib diganti. Jadi chipnya ini wajib diganti, harus punya cadangan juga biar nggak kerepotan pas waktu refill. Ini wajib. Nanti saya sertakan linknya semua kalau teman-teman kesulitan mencarinya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini murah kok harganya, kalau chipnya itu paling sekitar 5 ribuan. Kalau spare part lainnya nggak sampai 50, baik drum, terus PCR, developernya. Cuma ya tinggal dikalikan saja. Ada 4 warna berarti kali 4 gitu aja. Oke, untuk apa namanya, chipnya wajib diganti. Oke, sudah terpasang. Kalau apa longgar bisa dikasih lem, pakai lem tembak itu bisa. Kemudian tinggal disatukan sama unit ini. Satukan. Teman-teman silakan diingat-ingat dulu apa namanya, ininya, bagian besinya ini panjang pendeknya beda. Yang ada chipnya itu biasanya yang pendek. Oke, tekan mentok. Ternyata nggak pas.
kemudian sebelah satunya. Oke, kalau sudah tinggal bagian pernya. Oke, tinggal dicoba, kemudian nanti biasanya otomatis kalibrasi. Coba kalau hasil belum maksimal, coba dikalibrasi. Kalau ada masalah, berarti silakan dicari dulu, direntet ulang, atau teman-teman kalau video permasalahannya gimana. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman mengalami masalah, silakan komen aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.